Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat sempat, nikmat rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya. Patut kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang saya hormati, dalam mensyukuri nikmat, kita seharusnya tidak henti-hentinya berusaha mencari jalannya syukur. Karena kenikmatan yang diberikan Allah itu tidak ternilai, tidak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang kita hanya mengingat nikmat-nikmat yang terasa besar untuk kita. Seperti contoh, kita hanya mengingat bahwa nikmat Allah itu hanya berupa rezeki, mungkin bonus, mungkin penjualan yang banyak, hanya nikmat yang berupa uang ataupun yang nyata saja yang kita syukuri. Namun kita banyak melupakan bahwa ada kenikmatan-kenikmatan yang kita anggap sepele, namun di mata orang lain ada nikmat yang sangat besar. Sebagai contoh, kita diberikan bisa bernafas setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Kita tanpa sadar tidak pernah menghitung, tidak pernah mengangan-angan, tidak pernah mensyukurinya. Karena apa? Ya, karena itu setiap hari kita rasakan. Namun bagi orang-orang yang sedang dicoba untuk sakit misalnya, hanya untuk bernafas memerlukan biaya yang banyak, memerlukan tabung oksigen yang banyak, yang harganya tidak murah, saudara. Namun karena itu terjadi setiap hari, setiap saat, tanpa kita sadari, akhirnya kita lupa untuk mensyukurinya. Kita bayangkan berapa nilainya satu tabung oksigen bagi orang yang sedang dicoba sakit, atau nikmat yang lain, nikmat berupa sehat misalnya. Karena kita sehat, kita tidak pernah merasa bahwa sakit adalah sesuatu yang sangat mahal. Biayanya banyak, perasaan kita tidak enak, kondisi tubuh kita juga merasakan sakit, namun kita tidak mensyukurinya. Untuk itu, saya ingatkan kembali bahwa kita harus bersyukur atas kenikmatan Allah yang berupa macam-macam tadi itu dengan ucapan syukur alhamdulillah birabbil alamin. Mudah-mudahan kenikmatan itu tetapkan kepada diri kita masing-masing sampai ya selamanya. Para bapak, para ibu, kesyukuran saya kedua, saya mengucapkan syukur kepada para perantara agama yang benar, para perantara hidayah agama Islam yang hak ini patut kita syukuri karena lantaran jasa-jasa beliau kita mengenal, kita mengetahui, kita mendapatkan hidayah agama yang benar yang kita tetapi sampai saat hari ini. Dimulai dari Nabi besar Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan kepada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para ulama-ulama, para guru-guru kita yang mengajarkan kita agama yang benar ini. Saya ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paring pembalasan yang baik, yang banyak atas jasa-jasa mereka itu semua. Selanjutnya saya juga bersyukur kepada para bapak, para ibu, hadirin semuanya yang masih semangat, masih menyempatkan waktunya untuk bisa hadir mendengarkan sedikit nasihat, sedikit tausiah agama dari saya. Saya ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan.
Mudah-mudahan Allah paring manfaat, Allah paring barakah. Para bapak, para ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, dalam pertemuan kita, saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang hal yang akhir-akhir ini marak kita bisa lihat di dalam televisi, di dalam berita-berita yang lain, yaitu mengenai budaya korupsi yang ada di Indonesia. Saya memberikan judul pada makalah kali ini, pada sesi materi nasihat pada malam hari ini, yaitu korupsi sebagai bukti nyata bahwa ilmu yang tinggi, jika tidak dibarengi dengan akhlak, adab yang baik, akan membawa kerusakan. Saya memberikan ilustrasi beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur, ada suatu daerah itu dari 45 anggota DPRD, 43-nya masuk penjara. Saya lupa di tahun berapa, nah, itu menjadi berita yang kalau zaman sekarang ya viral. Yang namanya anggota DPRD itu Pak, Bu, itu bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang tidak sekolah. Mereka punya titel, mereka punya gelar itu ya mungkin S1, bahkan S2 atau S3, tambah lagi SS yang lainnya itu. Namun karena tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, adab yang baik, maka amalannya ya amalan yang tidak baik. Mereka berani mengambil sesuatu harta yang bukan haknya. Dalam bahasa umumnya adalah korupsi. Itu sebagai bukti nyata bahwa ilmu yang tinggi, gelar yang tinggi, tanpa adab, tanpa perilaku yang baik, tanpa akhlak yang baik, bisa membawa orang untuk berani melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, merugikan orang lain, merugikan bangsa dan negara, yaitu amalannya berupa korupsi. Titelnya, gelarnya mereka, ya tentunya untuk mendapatkan titel dan gelar itu harus sekolah, harus mengenyam pendidikan, harus makan bangku sekolahan, nah, seperti itu. Namun karena tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, amalannya adalah amalan yang jelek. Para bapak, para ibu, kalau kita pernah menyaksikan acara pelantikan para pejabat-pejabat yang seperti itu, mereka selalu disumpah bagi yang muslim ya sumpahnya Al-Quran di atasnya. Namun kira-kira adakah yang pernah mencoba melihat itu Quran beneran atau tidak? Jangan-jangan Quran itu kosong sehingga berani untuk melanggar sumpahnya. Sumpahnya isinya baik-baik, tidak akan ini, tidak akan itu. Namun begitu dijalani lupa. Ya karena tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki karakter, amalan, akhlak, adab yang baik, sehingga berani melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu korupsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pelaku-pelaku koruptor, para orang-orang besar yang titelnya di belakang namanya itu panjang, ada MMST, MMM, atau titel-titel yang lain, mungkin MSPD, apa itu? Bukan montir sepeda ya Pak, tapi gelar yang tentunya kalau dicari dengan baik bisa menjadi terhormat. Para pejabat dari lingkungan level bawah bahkan sampai di
lingkungan pusat, bahkan di dalam instansi-instansi yang mengatasnamakan agama, itu terjadi korupsi. Di Kementerian Agama, dana haji dikorupsi. Kemudian korupsi pengadaan apa dulu Al-Quran dikorupsi juga. Di tempat-tempat yang lain, dana-dana yang harus sampai kepada masyarakat harus dipotong, disunat, tidak tersampaikan secara utuh. Itu juga namanya korupsi. Mereka tidak ditakuti, tidak takut dengan Tuhannya, tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan penjara. Bahwa dia takut, mau mereka takut, ya tentu sudah tidak terjadi. Nyatanya sebagai bukti, mereka menjalani korupsi. Jadi apa yang ditakutkan, Bapak? Apa yang mereka takutkan? Kalau menurut saya, ada yang ditakutkan. Dia tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada hukum-hukum Allah, tidak takut kepada hukum-hukum negara, tidak takut dimasukkan ke dalam penjara, tidak takut ditangkap KPK, tidak takut dimakaikan rompi oranye. Namun menurut saya ada yang ditakuti, Bapak. Yaitu mereka takut dengan daging babi. Kalau tidak percaya, silahkan disodori. Orang-orang yang gelarnya tinggi-tinggi, ini yang muslim ya. Coba panjenengan sodori daging babi. Pasti, wah, maaf, haram, haram, haram. Ini haram. Padahal korupsi juga haram. Kenapa dimakan juga korupsinya? Itulah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, untuk membentengi generasi kita supaya tidak terjadi korupsi, tidak berani korupsi, itu adalah tugas kita semua. Dari sekarang, dari anak-anak kita harus berani, harus tegas memberikan nasihat, memberikan peringatan bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, melanggar seperti itu adalah hasilnya dosa. Sejak dini kita sampaikan supaya anak-anak kita sadar, anak-anak kita paham bahwa perbuatan korupsi seperti itu adalah melanggar agama. Sama dengan babi, hukumnya haram bagi muslim. Haram. Haram dan haram. Adalah tugas kita membina generasi penerus, terus mengingat-ingatkan agar budaya-budaya korupsi dipahami bahwa itu tidak boleh, bahwa itu adalah dosa. Dari sejak kecil, bagaimana caranya? Di dalam kegiatan sehari-hari kita juga harus mengingatkan, menjelaskan, memberikan contoh yang dapat diterima. Misalnya, anak kita ajari membeli sesuatu, harganya 1.000, ya katakan 1.000. Jangan sampai dinaikkan harganya menjadi 1.500. Yang 500-nya dimasukkan ke dalam kantong. Mungkin dari hal yang sederhana itu dapat dipahami oleh anak-anak kita, dapat dipahami oleh generasi-generasi kita, sehingga perbuatan tersebut dapat dihindari sejak dini. Dan kita ingatkan juga kepada generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, jika tidak dibarengi dengan akhlak, tidak dibarengi dengan etika, tidak dibarengi dengan karakter yang baik, dengan adab yang baik, akan membawa kerusakan. Kerusakan di dunia, dampaknya juga akan kita rasakan di akhirat. Di dunia kita diancam penjara, diancam dikucilkan oleh warga masyarakat karena kita berbuat tidak baik. Dalam akhiratnya kita diancam oleh Allah, diberi balasan berupa neraka. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim harus takut kepada neraka dan menginginkan, merindukan dimasukkan ke dalam surga. Demikian tausiah dari saya. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Mohon apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan,
tidak tersusun dengan rapi, mohon bisa dimaklumi dan kita ambil intisari dari apa yang saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.